Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekalingsir, channel berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Pada video kali ini saya akan memberikan satu buah tutorial yang terkait dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM yang menurut informasi akan dilangsungkan pada bulan September dan Oktober 2021. Pada video kali ini saya akan memberikan satu buah informasi sekaligus tutorial tentang fitur terbaru dari website puspenjar.kemdikbud.go.id/akm, yaitu fitur Ayo Coba AKM. Jadi fitur Ayo Coba AKM ini adalah sebuah fitur di mana rekan-rekan baik guru ataupun siswa bisa melakukan simulasi AKM secara mandiri, kapan saja dan di mana saja. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe channel Pekalingsir. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsir. Untuk mempersingkat waktu dan durasi video kali ini, saya akan langsung saja menuju ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu website dari Puspenjar. Jadi rekan-rekan bisa masuk ke Google, kemudian ketikkan puspenjar.kemdikbud.go.id/akm. Nah, ini adalah tampilan dari website Pusat Asesmen dan Pembelajaran, khususnya asesmen kompetensi minimum. Nah, di website ini rekan-rekan bisa memperoleh informasi terkait asesmen kompetensi minimum yang dibagi ke dalam 3 poin utama yang ada di website ini. Yang pertama adalah tentang asesmen nasional itu sendiri. Nah, asesmen nasional khususnya yaitu AKM. Nah, pengertian apa itu AKM? Ya, rekan-rekan bisa baca di sini di websitenya. Kemudian video sosialisasi. Kalau kita klik, nanti rekan-rekan akan diarahkan ke video-video yang sudah dibuat oleh Kemdikbud terkait dengan asesmen nasional ataupun asesmen kompetensi minimum. Jadi rekan-rekan bisa tonton di sini ya video-video yang berisi informasi tentang asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya kita masuk ke tab file-file AKM. Nah, di file-file AKM ini rekan-rekan akan disuguhkan lingkup materi yang akan diujikan di dalam asesmen nasional ataupun asesmen kompetensi minimum. Nah, di asesmen kompetensi minimum ini materi yang diujikan terkait dengan numerasi, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Kemudian literasi teks fiksi, yaitu menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Serta literasi teks informasi, yaitu menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Nah, rekan-rekan bisa klik di sini untuk melihat level dari pembelajaran. Untuk numerasi dibagi menjadi 5 level ya. Jadi level 1 untuk kelas 2 SD, level 2 untuk kelas 4 SD, level 3 kelas 6, level 4 untuk kelas 8 dan level 5 untuk kelas 10. Nah, rekan-rekan bisa pilih level pembelajarannya sesuai dengan tingkatan level yang ingin rekan-rekan akses. Saya contohkan di sini saya level 4 misalnya. Rekan-rekan akan diarahkan ke level pembelajaran 4 kelas 8 ya. Jadi materinya di sini sudah dijabarkan ya. Jadi ada bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Nah, di sini rekan-rekan contohnya untuk bangun geometri ada 2 poin, yaitu memahami sifat bangun datar dan hubungan antar bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini disebutkan ada 11 buah soal. Begitu juga dengan yang berikutnya ada 10 soal. Nah, untuk mengakses 11 soal ini, jadi 11 contoh soal yang diberikan untuk materi ini, kita klik saja langsung di sini.
Nah, nanti rekan-rekan akan diarahkan ke contoh soal yang terkait kompetensi yang diukur, yaitu kali ini memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antar bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ada soal. Nah, rekan-rekan bisa coba jawab soal ini. Nah, untuk melihat jawabannya yang benar atau kunci jawaban ataupun pembahasannya, rekan-rekan bisa klik di sini ya. Nanti akan dimunculkan kunci jawaban. Nah, itu untuk numerasinya. Kemudian kita ke literasi fiksi ya, bisa klik di sini literasi fiksi. Nanti rekan-rekan akan dibawa ke level pembelajaran 4 kelas 7 dan 8 untuk materi literasi teks fiksi ya. Di sini dijabarkan juga materinya, ada yang menemukan informasi, kemudian memahami, mengevaluasi dan merefleksi. Nah, kemudian contoh-contoh soalnya juga sudah ada di sini ya. Rekan-rekan bisa klik juga untuk melatih contoh soal pada materi literasi teks fiksi. Nah, begitu juga dengan literasi teks informasi. Rekan-rekan tinggal klik saja. Nanti rekan-rekan akan diarahkan ke penjabaran materinya, yaitu menemukan informasi, memahami, mengevaluasi dan merefleksi. Serta rekan-rekan bisa juga mengakses contoh-contoh soal sesuai dengan materinya. Nah, rekan-rekan tinggal klik saja ya di sini. Nah, kita kembali ke halaman awal. Kita klik home. Nah, setelah tadi membahas asesmen nasional, kita ke contoh soal seperti yang disebutkan di halaman awal dari website ini. Jadi pedoman pembelajaran untuk guru dan siswa ada 400 contoh soal. Nah, kita bisa akses contoh soal tersebut di sini ya. Kita klik saja contoh soal. Nah, kemudian rekan-rekan akan dihadapkan pada soal-soal sesuai dengan levelnya ya. Jadi di sini contoh level 1 untuk kelas 1 dan 2. Untuk materi numerasi ada 31 soal, literasi teks fiksi ada 21 contoh soal, literasi teks informasi ada 29 soal. Begitu juga dengan level-level yang lainnya. Jadi rekan-rekan bisa latih atau uji coba atau belajar dengan contoh-contoh soal sesuai dengan level-level yang ingin rekan-rekan akses. Jadi rekan-rekan baik guru maupun siswa bisa mengaksesnya sendiri secara mandiri di rumah ya. Caranya tinggal klik saja level yang diinginkan. Nanti kita akan diarahkan ke materinya dan contoh soal sesuai dengan materinya. Ya, tinggal diklik saja. Sama seperti contoh di awal tadi ya. Oke. Nah, jadi rekan-rekan bisa akses sendiri, buka-buka sendiri di manapun rekan-rekan berada pada saat kapanpun. Nah, sekarang kita masuk kembali ke halaman utama. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang fitur terbaru dari website ini, yaitu Ayo Coba AKM. Nah, Ayo Coba AKM ini maksudnya adalah rekan-rekan bisa uji coba soal AKM secara mandiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 400 contoh soal yang bisa rekan-rekan pelajari atau uji coba ya di website ini. Untuk melakukan uji coba secara mandiri, rekan-rekan baik guru ataupun siswa bisa mengklik Ayo Coba AKM. Nah, nanti rekan-rekan akan ditampilkan tampilan sesuai dengan simulasi AKM. Dan sekarang semua rekan-rekan baik guru ataupun siswa bisa melakukan simulasi mandiri di rumah dengan mengakses Ayo Coba AKM pada website pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, langsung saja. Setelah rekan-rekan menghadapi tampilan seperti ini, rekan bisa memilih materi yang ingin diuji coba, yaitu ada 2, literasi dan numerasi. Misal kita pilih literasi, rekan-rekan tinggal klik di literasi, kemudian pilih jenjangnya. Nah, di sini ada 3 jenjang, yaitu SD MI paket A, kemudian SMP MTS paket B, SMA MA SMK paket C.
Saya contohkan dengan memilih SMP MTS paket B. Setelah memilih jenjang, rekan-rekan klik OK lanjutkan. Nah, rekan-rekan akan ditampilkan halaman login ya. Nah, di sini karena uji coba mandiri, jadi rekan-rekan tidak perlu memasukkan username dan password ya. Kita tinggal klik saja langsung ke login. Nah, ini adalah halaman konfirmasi data peserta ya. Jadi konfirmasi data peserta, kode NIK, nama peserta, jenis kelamin, bisa rekan-rekan setting di sini ya, jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan, silakan. Kemudian mata ujiannya seperti yang sudah rekan-rekan pilih tadi, literasi SMP MTS paket B. Nah, kemudian ketikkan nama. Nah, saya contohkan di sini Kadek Ayu. Kemudian kita isi hari, kemudian bulan, dan tahun lahir. Nah, kemudian kita inputkan token. Nah, tokennya rekan-rekan bisa peroleh di atas ini ya. Jadi di kolom token. Nah, caranya rekan-rekan tinggal seleksi, kemudian kita copy ya, kita salin. Nah, kemudian kita paste di sini ya, tempel. Setelah masukkan token, rekan-rekan tinggal submit. Nah, muncul halaman konfirmasi tes, yaitu nama tesnya, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu dari tes. Kemudian kita klik mulai. Nah, di halaman ini rekan-rekan bisa melihat informasi soal, kemudian sisa waktu pengerjaan dari soal, dan daftar soal ya. Jadi di sini ada 21 contoh soal. Rekan-rekan bisa manfaatkan fitur ini untuk berpindah-pindah soal. Nah, kemudian di ukuran font soal, apabila rekan-rekan mengalami ketidaknyamanan dengan font seperti ini, rekan-rekan bisa kecilkan ataupun bisa besarkan. Saya contohkan, saya besarkan ya. Nanti soalnya teksnya akan membesar. Nah, di sini ada 3 buah tombol lagi ya. Jadi ada soal sebelumnya, kemudian ragu-ragu, dan soal berikutnya. Jadi untuk berpindah ke soal berikutnya kita menggunakan tombol ini, atau kemudian apabila kita ingin berpindah ke soal sebelumnya kita gunakan tombol ini. Kemudian kalau ragu-ragu, kita bisa manfaatkan fasilitas ini untuk memberikan tanda bahwa soal yang kita jawab ini masih ragu-ragu. Oke, langsung saja kita coba jawab beberapa soal saja ya. Saya tidak akan berpikir, jadi tinggal langsung jawab saja ya, hanya mencontohkan. Kemudian saya berpindah ke soal berikutnya. Nah, kemudian saya jawab lagi, akan tetapi saya berikan option ragu-ragu ya. Kemudian saya beralih ke soal berikutnya. Nah, kemudian saya jawab. Dan berpindah ke soal berikutnya. Nah, jadi rekan-rekan bisa manfaatkan fitur daftar soal ini untuk melihat soal yang sudah terjawab, soal yang masih ragu-ragu, serta soal yang belum terjawab. Kalau sudah terjawab, dia akan berwarna hitam, kemudian soal yang masih ragu-ragu itu berwarna kuning, dan soal yang sudah terjawab juga berwarna hitam, dan soal yang sedang terbuka itu berwarna biru. Kemudian soal yang belum sempat kita buka itu berwarna putih ya. Jadi kalau misalnya kita berpindah ke soal nomor 5, dia akan berwarna biru. Contohnya ini nomor 5 ya. Nah, kemudian saya akan beralih langsung ke soal yang terakhir, yaitu soal 21. Kemudian saya akan beralih ke menyelesaikan tes. Nah, untuk menyelesaikan tes, rekan-rekan bisa pilih selesai tes. Akan tetapi apabila rekan-rekan masih ingin memperbaiki karena masih ada waktu, misalnya cukup waktunya masih sisa banyak, rekan-rekan bisa kembali lagi ke tes ya. Kemudian baca kembali soal-soal yang mungkin masih
bimbang atau masih ragu-ragu terkait jawabannya. Kemudian saya akan akhiri saja tesnya. Kita klik selesai tes. Nah, nanti akan dimunculkan review dari hasil uji coba yang sudah rekan-rekan lakukan. Nah, di sini ada jawaban rekan-rekan dan di sini ada kunci jawabannya. Sejauh mana tingkat keberhasilan atau kebenaran jawaban dari rekan-rekan bisa rekan-rekan lihat di sini. Ya. Nah, kemudian di sini ada fasilitas unduh hasil dan yang kedua ada logout. Nah, kita coba unduh hasilnya. Apakah bisa diunduh? Oh, ternyata bisa ya. Jadi dia akan di-download menjadi bentuk PDF. Nah, hasilnya rekan-rekan bisa cetak ataupun simpan. Oke, kita kembali ke sini dan kita logout. Oke, tadi sudah literasi, rekan-rekan bisa coba kembali ke latihan soal atau uji coba AKM untuk materi numerasi. Rekan-rekan tinggal klik numerasi, kemudian pilih jenjang, kemudian oke, lanjutkan. Sama seperti tadi, muncul login ya, tinggal login saja. Kemudian muncul konfirmasi data peserta, rekan-rekan kembali lagi isi datanya. Kemudian isi hari, bulan, dan tahun lahir. Kemudian isi tokennya. Kemudian kalau sudah, kita submit. Kemudian ada konfirmasi tes, kita mulai. Jadi tes yang ditampilkan adalah materi numerasi tingkat SMP, MTS, dan paket B. Sama seperti tadi, rekan-rekan bisa manfaatkan fasilitas 3 tombol ini serta daftar soal untuk berpindah-pindah ke soal yang lain. Baik, sampai di sini tutorial yang saya berikan terkait fitur baru dari AKM, yaitu ayo coba AKM secara mandiri, di mana saja, kapan saja rekan-rekan bisa melakukan uji coba AKM untuk mempersiapkan diri menghadapi AKM yang sebenarnya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini terkait dengan fitur terbaru dari AKM, yaitu ayo coba AKM secara mandiri di pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Nah, jadi apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan klik like, kemudian share ke rekan-rekan yang lainnya agar rekan-rekan yang lain juga tahu tentang fitur terbaru ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsir. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya.